Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang selisih dan komplement. Selisih ini adalah lambang dari selisih. Selisih himpunan A dan B adalah seluruh anggota A yang bukan anggota B, dan dapat dinotasikan A selisih B adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota A dan X bukan anggota B. Selisih himpunan B dan A adalah seluruh anggota B yang bukan anggota A, dan dapat dinotasikan B selisih A adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota B dan X bukan anggota A. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui A adalah himpunan A, B, C, D, E, F, dan B adalah himpunan E, F, G, H, I. Tentukan A selisih B dan diagram Venn. Yang kedua, B selisih A dan diagram Venn. Yang ketiga, A selisih B irisan A. Sekarang kita akan menjawabnya. Kita tulis ulang, yaitu anggota dari himpunan A itu adalah A, B, C, D, E, F. Anggota dari himpunan B itu adalah E, F, G, H, I. Kita akan mencari A selisih B. Maksudnya, anggota dari himpunan A yang tidak ada di B. Berarti kita cari irisannya dulu. Irisan dari A, irisan B. Irisan itu artinya cari yang sama, yaitu E, kemudian F. Ini adalah irisannya. Sekarang tinggal kita lihat anggota dari A selisih B, yaitu anggota A yang tidak ada di B, yaitu A, B, C, D. Maka bisa kita tulis A selisih B adalah himpunan A, B, C, D. Dan untuk diagram Venn A selisih B. Pertama, kita buat persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas diberi tanda S. S itu adalah himpunan semesta. Karena di sini diketahui ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, maka kita buat dua lingkaran. Dan di sini A irisan B-nya itu adalah EF, maka himpunannya atau lingkarannya tidak saling lepas. Lingkaran yang pertama untuk himpunan A, lingkaran yang kedua untuk himpunan B. A irisan B-nya itu adalah E dan F. Anggota dari himpunan A selain E dan F itu adalah A, B, C, D. Anggota dari himpunan B selain E dan F itu adalah G, H, I. Karena di sini yang dicari itu adalah A diagram Venn dari A selisih B, maka yang A selisih B-nya kita beri arsiran, yaitu A, B, C, D seperti ini. Yang kedua, B selisih A. B selisih A maksudnya anggota dari himpunan B yang tidak ada di A. Anggota dari himpunan B yang tidak ada di A itu adalah G, H, I. Maka bisa kita tulis B selisih A adalah himpunan G, H, I. Dan diagram Venn dari B selisih A kita buat. Yang pertama, buat persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas beri tanda S dan dua buah lingkaran. Lingkaran yang pertama untuk himpunan A, lingkaran yang kedua untuk himpunan B. Karena di sini A irisan B-nya ada, yaitu E dan F, maka himpunannya tidak saling lepas. Kemudian anggota dari himpunan A selain E dan F itu adalah A, B, C, D. Anggota dari himpunan B selain E dan F itu adalah G, H, I. Tadi B selisih himpunan A itu adalah G, H, I. Karena di sini yang dicari diagram Venn dari B selisih A, maka yang B selisih A diberi arsiran seperti ini. Yang C, A selisih B irisan A. A selisih B-nya sudah diketahui, yaitu A, B, C, D. Maka tinggal kita tulis ulang. Irisannya tulis ulang. Kemudian anggota dari himpunan A-nya kita tulis, yaitu A, B, C, D, E, F. Ini dari soal.
Irisan itu berarti cari yang sama. Untuk yang sama A, kemudian B, kemudian C, dan D. Maka bisa kita tulis himpunan A, B, C, D. Kita lanjut dengan komplement. Komplement ini berarti operasi himpunan yang keempat. Komplement himpunan A didefinisikan sebagai suatu himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota S tetapi bukan anggota A. Dan dapat dinotasikan komplement himpunan A adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota S dan X bukan anggota A. Anggota S di sini adalah himpunan semesta. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 15. P adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q adalah 5, 6, 7, 8, 9. Tentukan komplement himpunan P dan diagram Venn, komplement himpunan Q dan diagram Venn, dan yang ketiga komplement P gabungan Q. Maka untuk menjawabnya kita cari dulu bilangan asli kurang dari 15. Ingat, bilangan asli yang kurang dari 15 itu berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Anggota dari himpunan P-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota dari himpunan Q-nya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang kita akan mencari komplement himpunan P. Berarti anggota S yang tidak ada di P atau anggota himpunan semesta yang tidak ada di P. Kita lihat anggota dari himpunan P-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti anggota S selain 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaitu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Maka kita bisa tulis seperti ini. Komplement dari himpunan P adalah himpunan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian kita buat diagram Venn-nya. Diagram Venn komplement himpunan P. Masih sama, buat persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas diberi tanda S, dan 2 buah lingkaran. Lingkaran yang pertama untuk himpunan P, lingkaran yang kedua untuk himpunan Q. Kenapa himpunannya tidak saling lepas? Ini karena P irisan Q-nya ada, yaitu 5 dan 6. Anggota dari himpunan P selain 5 dan 6 itu adalah 1, 2, 3, 4. Anggota dari himpunan Q selain 5 dan 6 itu adalah 7, 8, dan 9. Kemudian anggota dari himpunan S yang belum ditulis. Berarti kita tulisnya di luar lingkaran tapi masih di dalam persegi panjang, yaitu 10, 11, 12, 13, dan 14. Karena di sini yang dicari itu adalah diagram Venn dari komplement himpunan P, maka komplement dari himpunan P-nya itu adalah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kita beri arsiran seperti ini. Jadi yang hanya komplement himpunan P-nya aja yang kita arsir. Kita lanjut. Yang B, komplement himpunan Q. Itu artinya anggota dari himpunan S atau himpunan semesta yang tidak ada di Q. Anggota dari himpunan Q-nya adalah 5, 6, 7, 8, 9. Berarti selain 5, 6, 7, 8, 9 yang ada di himpunan semesta atau himpunan S, yaitu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, dan 14. Maka bisa kita tulis komplement himpunan Q-nya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian kita buat diagram Venn dari komplement himpunan Q. Ini masih sama, buat persegi panjang, di pojok kiri atas beri tanda S. Ada 2 buah lingkaran, yaitu lingkaran yang pertama untuk himpunan P, lingkaran yang kedua untuk himpunan Q. Kita tulis P irisan Q-nya adalah 5 dan 6. Anggota dari himpunan P selain 5 dan 6 itu adalah 1, 2, 3, 4. Anggota dari himpunan
Ki selain 5 dan 6 itu adalah 7, 8, dan 9. Anggota dari himpunan S yang belum ditulis, maka ditulis di luar lingkaran tapi masih di dalam persegi panjang, yaitu 10, 11, 12, 13, dan 14. Kemudian kita beri arsiran. Kita beri arsiran komplement himpunan Ki, yaitu 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, dan 14. Maka itu yang diarsir seperti ini. Dan yang ketiga yaitu komplement P gabungan Ki. Maka kita cari dulu gabungan P dan Ki. Gabungan itu berarti dari anggota P dan anggota Ki itu digabung jadi satu. Apabila ada yang sama maka cukup ditulis satu kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah P gabungan Ki. Kemudian cari komplemennya. Berarti untuk mencari komplemennya itu adalah anggota S selain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah 10, 11, 12, 13, dan 14. Maka ini adalah jawabannya. Kita lanjut dengan menggunakan konsep himpunan dalam kehidupan sehari-hari, atau ini adalah soal cerita. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Dalam suatu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang dengan pelajaran matematika, 25 orang siswa senang dengan pelajaran fisika, 10 orang siswa senang pelajaran matematika dan fisika, serta 5 orang siswa yang tidak senang pelajaran kedua-duanya. Yang pertama, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Dan yang kedua, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika. Yang ketiga, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran fisika. Dan yang keempat, berapa banyak siswa dalam kelas itu. Maka untuk menjawabnya, karena yang dicari yang pertama itu adalah gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas, maka kita buat persegi panjangnya dulu. Kemudian di pojok kiri atas beri tanda S. Dan di sini kita lihat ada dua mata pelajaran, yaitu pelajaran matematika dan fisika. Matematika kita misalkan dengan M, fisika kita misalkan dengan F. Maka di sini diketahui ada dua buah lingkaran. Lingkaran yang pertama untuk M itu artinya matematika. Lingkaran yang kedua untuk F itu artinya fisika. Di sini kita lihat yang suka keduanya atau senang pelajaran matematika dan fisika itu ada 10 orang. Berarti 10 orang ini kita tulis di tengah-tengah. Kemudian yang senang pelajaran matematika itu ada 30 orang. Jadi dalam satu lingkaran ini ada 30 orang. Karena di sini udah ada 10, maka 30 dikurang 10 itu tinggal 20. Jadi satu lingkaran M ini jumlahnya 30, 20 ditambah 10 yaitu 30. Kemudian yang senang pelajaran fisika itu ada 25 orang. Karena di sini udah ada 10, maka 25 dikurang 10 sama dengan 15. Jadi jumlah yang senang pelajaran fisika itu ada 25. Dan di sini ada 5 orang siswa yang tidak senang pelajaran kedua-duanya. Berarti karena ada 5 siswa yang tidak senang pelajaran kedua-duanya, maka kita tulis di luar lingkaran, tapi masih di dalam persegi panjang seperti ini. Ini adalah diagram Venn-nya. Kemudian, berapa orang siswa yang hanya senang pelajaran matematika? Berarti siswa yang hanya senang pelajaran matematika itu adalah tadi jumlahnya 30. 30 dikurang 10 sama dengan 20 orang. Atau bisa kita lihat di sini. Ini adalah yang hanya senang matematika itu adalah 20 orang. Kemudian yang C, siswa yang hanya senang fisika. Tadi jumlah fisika itu ada 25 orang. Dikurang yang gambar keduanya 10 orang. Maka 25 dikurang 10 sama dengan 15 orang. Atau bisa kita lihat dalam diagram Venn, ini adalah yang hanya senang fisika. Kemudian yang D, berapa banyak siswa dalam kelas itu? Berarti tinggal kita jumlah.
Yaitu 20 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 5 sama dengan 50 orang. Jadi jumlah siswa dalam kelas tersebut itu sebanyak 50 orang. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Dalam seleksi siswa penerima beasiswa, setiap siswa harus lulus dalam tes matematika dan bahasa. Dari 180 peserta, terdapat 103 yang dinyatakan lulus tes matematika dan 142 orang dinyatakan lulus tes bahasa. Berapa banyak siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa tersebut? Maka bisa kita buat dengan diagram Venn. Yang pertama kita buat persegi panjang. Kemudian di pojok kiri atas itu ditulis 180. Kenapa 180? Karena dari 180 peserta. Jadi jumlah seluruh pesertanya itu adalah 180. Kemudian di sini ada tes matematika dan bahasa, maka ada 2 buah lingkaran. Matematika kita misalkan dengan M, bahasa kita misalkan dengan B. Dan di sini diketahui ada 103 orang dinyatakan lulus tes matematika dan 142 orang dinyatakan lulus tes bahasa. Berarti karena yang dicari itu adalah lulus sebagai penerima beasiswa, itu kan syaratnya lulus tes matematika dan bahasa. Ini yang akan kita cari. Maka kita misalkan dengan X. Untuk matematika itu adalah 103 dikurang X. 103 itu dari sini, dari soalnya 103 dikurang X. X-nya ini yang akan kita cari. Kemudian bahasa. Bahasa itu adalah 142 dikurang X. 142 ini karena lulus tes bahasa, maka 142 dikurang X. Untuk mencari X bisa kita tulis 103 dikurang X ditambah X ditambah 142 dikurang X sama dengan jumlah keseluruhannya itu adalah 180. Maka seperti ini, 103 dikurang X ditambah X ditambah 142 dikurang X sama dengan 180. Kemudian kita gabungkan yang sejenis, yaitu 103 ditambah 142. Ini sama-sama angka ya. Kemudian min X ditambah X dikurang X sama dengan 180. 103 ditambah 142 sama dengan 245. Min X ditambah X, utang X dibayar X, atau utang 1 dibayar 1, maka 0. 0 tidak perlu ditulis, berarti tinggal min X sama dengan 180. Yang sebelah kiri disebut dengan ruas kiri, yang sebelah kanan sama dengan disebut dengan ruas kanan. Sebelah kiri sama dengan sebelah kiri sama dengan disebut ruas kiri, sebelah kanan sama dengan disebut dengan ruas kanan. Apabila pindah ruas, maka kebalikan dari min itu adalah plus, kebalikan dari plus itu adalah min. Maka angka digabung dengan angka 245 ini sama 180. 180-nya pindah ke ruas kiri menjadi 245 dikurang 180. Kenapa dikurang? Karena di sini 180 itu adalah plus. Plus pindah ruas jadi min. Kemudian min X, min pindah ruas jadi plus. Kalau plus tidak perlu ditulis. Maka 245 dikurang 180 sama dengan 65. 65 sama dengan X. Jadi X ini kan tadi yang lulus sebagai penerima beasiswa tersebut. Jadi siswa yang dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa adalah 65 orang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.